Masih dengan tema doa selama bulan ini, kita akan sama-sama belajar tentang doa. Pastinya kehidupan kita tidak lepas dengan yang namanya doa. Setiap hari kita berdoa, amin. Kita mendapat jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Kita berdoa setiap hari. Kita merasakan jamahan Tuhan lewat setiap doa yang kita naikkan. Kita terus membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa-doa yang kita naikkan. Nah, ada satu pertanyaan yang saya rindu kita sama-sama berpikir tentang pertanyaan menurut kita masing-masing yang hadir saat ini, berdasarkan pengalaman kita berdoa selama ini, berdasarkan pengalaman kita berdoa setiap hari, menurut kita masing-masing yang hadir saat ini, menurut kita doa seperti apa yang Tuhan mau? Ya, boleh kita renungkan sejenak dalam hati, dalam pikiran kita, doa seperti apa yang Tuhan mau? Doa seperti apa yang Tuhan kehendaki, doa seperti apa yang Tuhan mau. Ya, masing-masing kita boleh merenung, bahkan berpikir doa seperti apa yang Tuhan mau, doa seperti apa yang berkenan kepada Tuhan, doa seperti apa yang Tuhan kehendaki. Apakah doa yang sungguh-sungguh atau doa yang tidak bertele-tele, to the point, atau doa yang beriman dengan penuh keyakinan, atau doa seperti apa yang kita yakini bahwa doa seperti itu yang Tuhan mau. Ya, masing-masing kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan bagaimana kita berdoa setiap hari. Kalau ada doa yang berkenan, apakah ada doa yang tidak berkenan? Mari kita sama-sama belajar di dalam Lukas. Tuhan Yesus pernah mengajarkan suatu perumpamaan tentang doa. Mari kita baca sama-sama. Kisah ini tercatat di dalam Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-9 sampai 14. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, kita akan baca ayat ini bergantian. Saya akan baca ayat 9 dan jemaat Tuhan ayat 10 bergantian sampai ayat 14. Firman Tuhan berkata, ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Amin. Jadi dalam Lukas ini, dalam Lukas pasal 18, dalam satu perikop yang sudah kita baca ayat 9 sampai 14, Yesus menceritakan perumpamaan tentang dua orang yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Jadi ada berapa orang? Ada dua orang yang datang ke bait Allah untuk berdoa, ya. Untuk berdoa, tujuannya untuk berdoa. Yang pertama orang Farisi dan yang kedua adalah pemungut cukai. Mari kita sebelum lanjut saya beri judul dulu. Judul firman Tuhan hari ini, Humble Prayer, ya, doa dengan kerendahan hati. Nah, lanjut ya. Ada dua orang pergi ke bait Allah, orang Farisi dan pemungut cukai. Siapa orang Farisi? Siapa pemungut cukai? Orang Farisi itu dikenal orang yang paling saleh.
Orang Farisi dikenal sebagai ahli Taurat, disiplin rohani, dikenal dan dihormati masyarakat. Sedangkan pemungut cukai dikenal sebagai pengkhianat bangsa karena ia bekerja untuk Roma dan sering menipu rakyat. Dianggap pendosa. Dua orang ini pergi ke bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi dan pemungut cukai. Apa isi doa mereka? Ya, kalau kita baca tadi kita sudah bisa melihat apa isi doa mereka. Yang pertama isi doa dari orang Farisi. Isi doa orang Farisi apa? Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Itu firman Tuhan catat doa orang Farisi. Ia memang menyebut nama Tuhan di awal ya. Ya Allah, aku mengucap syukur. Tetapi isi doanya bukan tentang Tuhan, tetapi tentang dirinya. Dia banyak mengucapkan aku Tuhan, aku begini, aku begitu, aku sudah begini, aku sudah begitu. Tetapi dia tidak banyak berbicara tentang Tuhan, lebih banyak berbicara tentang dirinya sendiri. Dia berkata aku tidak seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim dan lain sebagainya. Doanya adalah presentasi tentang dirinya. Tuhan, kita ini presentasi tentang diri saya sendiri. Kalau kita mau lihat di sini, sebenarnya Tuhan juga inginkan kita memiliki hal-hal ini ya. Kita berpuasa, beribadah. Tuhan mau juga kan kita melakukan ini semua. Kita bukan orang yang melakukan dosa. Tuhan juga mau kan kita menjadi orang-orang yang melakukan hal yang baik, suka beribadah, suka berdoa. Tetapi masalahnya di sini, masalah dari orang Farisi adalah sikap hatinya ketika ia datang berdoa di hadapan Tuhan. Dia membawa segala kebanggaan dirinya, dia meninggikan diri di hadapan Tuhan. Yang dia bawa sikap hatinya ini, Tuhan melihat hati, amin. Dia datang dengan hati yang merasa layak untuk menerima pujian. Dia merasa dia yang paling benar dibandingkan dengan pemungut cukai ini. Nah ini masalahnya, doa orang Farisi, dia datang berdoa dengan membawa segala keberhasilannya, dia membawa segala kebanggaannya. Hati, sikap hatinya, sikap yang meninggikan diri. Ada satu hal yang penting juga dari ayat ini. Di ayat yang 11, boleh kembali ke slide tadi. Kalau kita memperhatikan ayat ini, ayat 11 firman Tuhan bilang begini. Nah, ada yang menarik di sini. Oh ya. Ada yang menarik di sini dikatakan ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Siapa yang pernah berdoa dalam hati? Apakah orang di samping kita mendengar apa yang kita doakan ketika kita berdoa dalam hati? Sekalipun saya dan Pastor Ramli suami istri, ketika Pastor Ramli berdoa dalam hati, saya tidak tahu apa yang menjadi doanya di dalam hatinya. Betul tidak? Ya begitu ya, berdoa di dalam hatinya. Orang Farisi berdoa di dalam hatinya. Apa maksudnya di sini? Artinya cuma Tuhan yang tahu apa isi hatinya. Tuhan mendengar doa orang, Tuhan tahu apa yang disampaikan oleh orang Farisi. Ia berdoa, berdiri dan berdoa dalam hatinya. Tuhan yang mendengar, Tuhan yang tahu isi hati dari orang Farisi ini. Karena firman Tuhan bilang manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan bukan cuma melihat hati, Tuhan juga bisa mendengar doa dalam hati. Manusia tidak bisa dengar kan? Manusia tidak bisa dengar doa dalam hati. Hanya Tuhan yang bisa
mendengar doa dalam hati. Menarik ya? Amin. Cuma Tuhan yang bisa mendengar doa dalam hati. Jadi di sini ketika orang Farisi datang ke bait Allah untuk berdoa, tetapi isi doanya lebih banyak berbicara tentang dirinya daripada bicara tentang Tuhan. Pernahkah kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita lebih banyak berbicara tentang diri kita, atau kita lebih banyak berbicara tentang Tuhan, atau lebih banyak membiarkan Tuhan berbicara kepada kita? Nah, ini isi doa orang Farisi. Sekarang kita akan lihat apa isi doa dari pemungut cukai. Doa pemungut cukai. Ya, doa pemungut cukai sangat pendek ya. Mari kita baca sama-sama. Doa pemungut cukai. 3, 2, 1. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. That's it. Sesimpel itu doa pemungut cukai. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ia sadar bahwa tidak ada apa-apa yang bisa dia banggakan di hadapan Tuhan. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini menunjukkan sikap hatinya di hadapan Tuhan. Dia datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dia sadar bahwa dia orang berdosa, dia jujur, dia membutuhkan kasih karunia Tuhan. Dia membutuhkan anugerah Tuhan. Dia membutuhkan belas kasihan Tuhan. Ayat 13 menjelaskan ada 3 hal tentang pemungut cukai ini. Ia berdiri jauh, ia tidak berani menengadah ke langit, dan ia memukul dadanya. Ini adalah gambaran hati yang hancur di hadapan Tuhan dan menunjukkan penyesalan. Penyesalan, dan dengan kerendahan hati ia datang berdoa memohon belas kasihan dari Tuhan. Amin. Pernahkah kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa, Tuhan, Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan, aku membutuhkan kasih karunia-Mu. Jujur bahwa aku orang yang membutuhkan kasih karunia Tuhan, belas kasihan. Nah, mari kita lihat perbedaan doa orang Farisi dan doa pemungut cukai di sini ya. Doa orang Farisi itu dia merasa diri benar dan lebih baik dari orang lain. Sedangkan doa pemungut cukai dia merasa berdosa, membutuhkan belas kasihan Tuhan. Orang Farisi berbicara tentang dirinya sendiri, sedangkan pemungut cukai berbicara kepada Tuhan tentang kebutuhannya yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Orang Farisi menyebutkan perbuatan baiknya, pemungut cukai mengakui dosa dan memohon belas kasihan Tuhan. Orang Farisi membandingkan dirinya dengan merendahkan orang lain, tetapi pemungut cukai tidak melihat orang lain sama sekali. Orang Farisi datang dengan daftar prestasi rohaninya, sedangkan pemungut cukai datang dengan hati yang hancur, membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Orang Farisi pulang sebagai orang yang tidak dibenarkan, dan pemungut cukai pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi pertanyaan hari ini untuk kita adalah bukan lagi apakah kita berdoa atau tidak. Bukan lagi pertanyaannya, bukan lagi seberapa sering kita berdoa, tetapi hati seperti apa yang kita bawa ketika kita datang kepada Tuhan. Apakah hati seperti pemungut cukai atau hati seperti orang Farisi? Hati seperti apa yang kita bawa kepada Tuhan ketika kita datang dalam doa kita kepada Tuhan? Puji Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari hati yang terbuka dan dengan rendah hati mau dibentuk sama Tuhan. Di akhir ayat ini Tuhan Yesus mengakhiri dengan satu kalimat yang menjadi prinsip kerajaan Allah. Firman Tuhan bilang seperti ini. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Prinsip ini bukan hanya ketika kita berdoa. Kita harus
merendahkan diri, tapi saya percaya prinsip ini berlaku dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Dimanapun Tuhan percayakan kita, orang yang merendahkan diri pasti ditinggikan, orang yang meninggikan diri pasti direndahkan. Beda dengan prinsip dunia, beda dengan apa yang dunia ajarkan, dunia tawarkan, dunia ajarkan. Kalau engkau mau dihormati, tinggikan dirimu. Kalau engkau mau dihormati, tinggikan. Tapi beda dengan prinsip kerajaan Allah. Kalau engkau mau ditinggikan, rendahkan dirimu. Amin. Rendahkan dirimu. Firman Tuhan bilang, Tuhan sendiri akan meninggikan dan mengangkat engkau. Ayat ini selaras dengan Amsal 29 ayat 23, firman Tuhan berkata, tidak ada di slide ya, saya bacakan buat kita semua. Amsal 29 ayat 23, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Dalam terjemahan versi mudah dibaca Amsal 29 ayat 23 ini berkata, tinggi hati dapat membuat orang jatuh, kerendahan hati membawa kehormatan. Nah, ini menunjukkan bahwa prinsip yang Yesus ajarkan itu selaras dan sudah ada sejak perjanjian lama dan berlaku juga sampai saat ini dan selamanya. Prinsip kerajaan Allah. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya. Jadi kita belajar dari pemungut cukai. Dia datang dengan hati yang terbuka, hati yang jujur di hadapan Tuhan, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Dengan kerendahan hati, dia mau hidupnya dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Sebenarnya orang Farisi ini mewakili usaha manusia. Ya, manusia melakukan segala yang baik dan mereka berpikir bahwa dengan perbuatan baik mereka bisa dibenarkan dengan perbuatan baik mereka. Pemungut cukai datang dengan memohon belas kasihan. Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Dia datang sebagai orang yang berdosa, ini mewakili kita semua orang-orang yang berdosa. Kita tidak bisa dibenarkan oleh perbuatan kita, oleh kebaikan kita. Hanya melalui kasih karunia Tuhan. Amin. Oleh anugerah Tuhan. Sebab dalam Roma 3 ayat 23 firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Di hadapan Tuhan kita semua sebenarnya lebih mirip pemungut cukai ya. Kita lebih mirip pemungut cukai daripada orang Farisi. Kita tidak datang membawa kebaikan kita. Kita datang membutuhkan anugerah Tuhan. Kita datang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kabar baiknya Tuhan tidak menolak orang yang datang dengan hati yang hancur di hadapannya. Tuhan tidak menolak orang yang datang kepadanya, tangannya terbuka. Tidak peduli seberapa jauh mungkin kita pernah jatuh, tidak peduli mungkin seberapa banyak kesalahan kita, jika kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan kasihanilah aku, Tuhan aku butuh Engkau Tuhan, Tuhan aku butuh kasih karuniamu, anugerahmu. Tangannya selalu terbuka untuk orang-orang yang mau datang kepadanya. Amin. Ya, ada satu quotes. Doa yang rendah hati bukan hanya didengar Tuhan. Doa yang rendah hati mengizinkan Tuhan mengubah hidup kita. Amin. Jadi doa yang rendah hati juga itu adalah doa yang mengizinkan Tuhan. Ubahkan hidup kita, ubahkan hidupku Tuhan. Seringkali kita datang berdoa kepada Tuhan dengan mungkin kita mengalami pergumulan, tantangan, atau ada hal-hal yang kita doakan, kita datang kepada Tuhan, Tuhan aku berdoa Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong ubah keadaan saya Tuhan. Tapi seringkali sebelum Tuhan mengubah keadaan, Tuhan sebenarnya terlebih dahulu ingin mengubah hati kita terlebih dahulu. Tuhan mau mengubah hati kita dulu, karena hati itu yang Tuhan inginkan. Tuhan melihat hati kita. Tuhan ingin kita memiliki hati yang terbuka di hadapannya dan yang mau dibentuk oleh Tuhan. Agar supaya ketika kita menghadapi apapun, hati kita tetap terhubung dengan Tuhan. Hati kita tetap terbuka, tetap jujur di hadapan Tuhan apapun yang terjadi. Haleluya. Hati yang mau dibentuk oleh Tuhan.
Karena doa yang rendah hati itu mengizinkan Tuhan mengubah hidup kita. Sehingga hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.